Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masuk kita kepada bab 3. Ulang, lupa aku. Ulang. Lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena sistem pelajaran kita daring, maka marilah kita berdoa di tempat kita masing-masing. Maka berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kita akan masuk mata pelajaran Quran Hadis. Apakah semuanya siap untuk belajar? Insyaallah siap, Pak. Baik. Pada hari ini kita akan masuk kepada materi bab 3, yakni kuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Pembahasan kita hari ini spesifiknya adalah antara infak dan sedekah. Kenapa kita perlu belajar materi tentang infak dan sedekah ini? Apa manfaatnya bagi kita? Apa tujuannya untuk kita? Manfaatnya belajar ini adalah supaya kita mengetahui apa teori-teori yang berkenaan tentang infak dan sedekah dengan merealisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak telah meng-share buku kita. Ini dapat dilihat di layar kita masing-masing. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, kira-kira apalah itu pengertian sedekah dan infak? Coba dulu anak Bapak, Arsyad Suryansa jawab. Ya, Pak. Coba dulu Arsyad, apa itu pengertian infak sama sedekah? Infak dan sedekah itu sama-sama memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Clarissa dia, coba dulu jawab Clarissa dia. Tak tahu, Pak. Apakah anak-anak Bapak pernah bersedekah ataupun berinfak? Pernah, Coba Pak. dulu. Pernah, Habibah pernah, Arsyad pernah? Pernah, Pak. Bagus. Kita lihat layar handphone kita, hadis riwayat Bukhari dan dari Hakim bin Hizam. Nah, bagi yang pernah bersedekah, kata Rasulullah SAW, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa saja yang telah kita sedekahkan atau yang kita infakkan. Nah, kembali kita atasi infak dan sedekah.
Tadi Arsyad Syiryansa telah menjawab bagus jawaban dia. Yang mana tadi arti dari infak dan sedekah yakni sama-sama memberikan atau mengeluarkan sebahagian harta ataupun penghasilan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita disuruh bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dia. Kata Allah di dalam surah Saba ayat ke-39 Allah mengatakan, barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Nah, jadi maksudnya ialah kita lihat dari buku ini, yakni bahwa manfaat serta pahala berinfak dan bersedekah itu sangatlah besar. Kalau sudah Allah yang mengganti harta kita, pastilah berlebih. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada Arsyad, apakah sama antara infak sama sedekah? Coba lu Arsyad. Nggak tahu, Pak. Baik, kalau begitu Bapak ingin memberikan kalian sebuah tugas, ya, yakni untuk mencari perbedaan antara infak dengan sedekah. Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mencari jawaban. Nah, dan boleh dilakukan dan mulai dari sekarang. Baik, waktu kita sudah mulai habis. Coba dulu Arsyad, apalah perbedaan antara infak dengan sedekah? Menurut saya, Pak, infak itu cakupannya lebih khusus, yakni seperti harta benda. Kalau sedekah, ia mencakup sangat luas, bisa harta benda, bisa yang lain sebagainya, Pak. Pada dan sebagainya. Demikian, Pak. Bagus. Ali Husaini udah masuk ini? Clarissa Dea, apa perbedaan infak sama sedekah? Saya Pak. Ya. Menurut saya Pak, kalau infak itu berupa harta benda, misalnya kayak kita tuh infak uang ke masjid. Kalau misalnya sedekah itu berupa kebaikan kita, kayak misalnya kita senyum pada orang lain, kayak gitu Pak. Oh, bagus. Makasih dia ya. Nur Habibah tahu? Kalau infak itu berupa harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kepentingan umum. Sementara sedekah dia cakupannya lebih luas, bisa berupa harta ataupun non harta seperti sedekah senyum, kebaikan dan sebagainya. Baik. Semua jawabannya
hampir sama. Biar Bapak infak itu serta dan juga sama-sama tidak diberi hisab atau tidak ditentukan jumlahnya berapa. Yang membedakan adalah kalau infak itu dia hanya dikeluarkan dalam bentuk harta saja. Tapi kalau sedekah bisa banyak-banyak, banyak macamnya. Contohnya senyum aja sedekah. Senyum sama orang lain sedekah. Nah, jadi maksudnya ialah bahwa sedekah ini tidak harus berupa harta. Boleh sedekah tenaga, sedekah material, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah paham lah ya? Sudah, Pak. Nah, Bapak harap setelah mempelajari hari ini kalian dapat yang sering-sering berinfak dan juga bersedekah. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Wa qala rasulullah balighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi wa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita sama-sama berdoa. Baik, Bapak persilakan kepada anaknya untuk berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada saudara Junaidi. Ada Pak hadir. Nah, baik, selanjutnya Aulia Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Saudati ada? Hadir, Pak. Ya, semuanya alhamdulillah hadir. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ada tahu tidak apa ada ya? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Ayat ini menerangkan infak dan sedekah. Untuk itu, mempelajari isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini agar adanya bisa membaca sesuai pada penghabisannya membuat video atau proyeksi mengenai hafalan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, untuk hari ini Bapak persilakan buka bukunya atau buka buku Al-Qurannya. Kepada saudari Nur Habibati bisa bacakan nak surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Bisa, Pak. Yang lainnya dibantu ya. Soalnya lagi membaca. Ada persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada anaknya yang telah membaca surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dengan suara, dengan tartil ya. Nah, di ayat pertama itu kan fa'amal insanu idza mabtalahu sampai seterusnya. Dan itu pada hakikatnya mengenai infak dan sedekah. Bagaimana kita memberikan infak atau sedekah kepada fakir dan miskin itu telah termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Oke, sampai di sini apa yang dibacakan oleh saudari Nur Habibati. Ada yang ingin menjelaskan apa yang dibacakan saudara Junaidi? Bagaimana bacaan temannya? Apakah sudah puas? Puas, Pak, puas. Sangat benar, Pak. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya, berhubung waktu kita tidak banyak ya. Ada? Tidak ada ya? Boleh bertanya, Pak? Izin bertanya, Pak, boleh? Oh, saudara Junaidi silakan bertanya. Ya, Pak. Apa yang membedakan infak sama sedekah, Pak? Ya, apa perbedaan infak dan sedekah? Pada lahirnya infak dan sedekah itu sama-sama memberikan apa karunia yang diberikan Allah kepada manusia dan disalurkan kepada orang lain. Namun di sisi lain infak itu lebih berupa harta benda, sedangkan sedekah bisa berupa selain harta benda seperti amal soleh, senyum pun dianggap sedekah kan begitu. Oke, terima kasih Junaidi. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Karena tidak ada ya. Nah, untuk hari ini Bapak bagi kelompok, 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 kepada nyornya kurang ya. Oke, kelompok 1 kepada saudari Nur Habibati dan Nur Aulia Rahmawati Siregar itu membahas tentang isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Ini kelompok 1 ya, 15 sampai 16. Sedangkan kelompok 2 karena kawannya tidak aktif nih, surah Al-Fajr ayat 17 sampai dengan 18. Itu untuk saudara Junaidi dan teman-temannya. Demikian, Bapak tunggu kelompoknya, hasil diskusinya kira-kira 1 menit dari sekarang. Baik. Bagaimana anaknya? Udah siap? Oke, baik kepada kelompok 1 Nur Habibati Fitria atau Aulia Rahmawati perwakilannya sajalah. Apa yang kamu ketahui mengenai isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16? Silakan.
Nah, di situ di ayat 15, 16 dan 16 hamba-hamba Allah diuji kekayaan dan kemiskinannya oleh Allah. Jika manusia itu merasa senang, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara jika dia diberi ujian, dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Pak. Oke, terima kasih kepada saudari Nur Habibati Fitria. Untuk selanjutnya kelompok 2 surah Al-Fajr ayat 17 sampai dengan 18. Perwakilannya ya saudara Junaidi, bisa diskusikan hasilnya. Menurut saya Pak, isi kandungan surah Al-Fajr ayat 17-18 itu ialah untuk lebih memuliakan yatim dengan berinfak dan bersedekah. Gitu Pak, menurut saya Pak. Oke, terima kasih kepada saudara Junaidi. Anak-anaknya semua alhamdulillah benar semua jawabannya. Jadi Bapak simpulkan ya, surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Itu menjelaskan bagaimana manusia itu sendiri apabila ia diberikan oleh Allah banyak karunia, maka ia sangat senang. Jika ia ditimpa musibah, maka ia kebalikannya. Itu termaktub di dalam surah Al-Fajr ayat 15 atau 16. Dan ayat berikutnya 17 sampai 18 dianjurkan kepada orang-orang yang diberi karunia oleh Allah begitu besar atau karunia Allah yang tidak terkira apapun itu, baik mampu atau tidak mampu, maka tetapkan memuliakan anak yatim dan sebagainya. Oke, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya anaknya baca-baca buku ya. Materi selanjutnya pada bab 2 halaman 37 sampai 38. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin anaknya membuat proyeksi video atau video yang berkaitan tentang hafalan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 sesuai ilmu tajwid dan tahsin lah. Dan itu harus disesuaikan dengan tartil ya, biar pandai anaknya melagu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, Ibu mau mengabsen dulu terlebih dahulu. Aulia Rahmawati. Ada nggak ini Aulia? Ada Bu. Junaidi. Hadir. Kemudian Muhammad Arsyad Suryansyah. Arsyad. Hadir Bu. Fokus dong. Nah ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena suasana daring, jadi kita berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Belum tahu Bu. Nggak ada yang tahu. Hari ini kita akan belajar mengenai matsilah. Ada yang tahu matsilah itu apa? Arsyad? Arsyad tahu Bu, Arsyad. Ya Bu. Apa yang dimaksud dengan matsilah?
Masilah. Masilah itu yang penghubung, yaitu tamar buta. Masilah ada dua, masilah qasira dan masilah tawila. Ya, benar. Apa Apa Junaidi? Coba ulangin apa yang dikatakan temannya. Mat sila itu adalah mat penghubung yang berhuruf tamar buto yang terbagi dua, mat sila tawila dan mat sila qasira, Bu ya. Ya. Jadi Jadi secara bahasa secara bahasa mat itu terdiri dari dua kata, yaitu mat yang artinya panjang, sedangkan sila berarti hubungan atau tersambung. Jadi secara istilah, mat silah ini adalah bacaan yang terjadi karena adanya hadomir yang tidak didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, tidak diikuti sukun, dan tidak diikuti hamzah. Nah, jadi cara membaca hukum bacaan mat silah ini fokus kepada dua hal, yaitu hadomir atau kata ganti dan hamzah. Namun, perlu kita ingat bahwa tidak semua hadomir itu dan tidak semua domir termasuk mat silah. Paham? Kamu Nah, seperti yang dikatakan Arsya tadi, mat silah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mat silah kasiroh atau pendek, dan yang kedua mat silah tawilah atau panjang. Nah, mat silah kasiroh yaitu mat silah yang tidak diikuti hamzah. Mat ini dibaca dua harakat atau satu alif. Sedangkan mat silah talawi berarti panjang. Artinya, mat silah yang diikuti hamzah dan dibaca panjang sepanjang 5 harakat atau 2,5 alif. Mengerti? ngerti, Bu, ngerti. Jadi, Ibu mau tanya, Aulia apa tadi mat silah? Mat artinya panjang dan sila artinya hubungan. Jadi mat sila adalah lupa Bu, Mat. lupa. Dengarkan ya Aulia. Jadi untuk mengasah ingatan kita semua, Ibu akan membagi tugas kepada kalian masing-masing. Siapkan contoh dari mat silah ini. Mengerti? Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Tugasnya dimulai dari sekarang dan waktunya 2 menit ya. Jadi contoh dua-duanya, Bu. Ya, jadi dari mat silah qasira dan talawi ya. Masing-masing satu contoh aja. Udah dapat, Nak? Arsyad sudah dapat? Insyaallah, Bu. Ayo sebutkan, Nak. Contoh mat silah qasira. Ya.
bila hadomir selain berjumpa dengan huruf hamzah. Contohnya bihi min ilmi, bihi min. Hadomir berjumpa selain dengan huruf hamzah. Yang kedua masilah tawilah yang panjang 5 harakat dalam surah Baqarah atau ayat kursi. Indahu illah. Nah, itu salah satu bentuk dari masilah tawilah. Demikian, Bu. Ya, terima kasih. Saudara Junaidi. Ya, Bu. Sudah dapat nak contohnya? Oh, dapat, Bu. Ya, sebutkan nak. Contoh mad sila qasira ialah mim fadlihi wa la'allakum tashkurun. Mim fadlihi ini dipanjang karena tidak bertemu selain alif. Dan contoh mad sila tawila min dunihi alihatan. Jadi hanya itu, Bu, mad sila tawila yang berjumpa dia kepada hamzah. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Aulia. Sudah dapat nak jawabannya? Sudah. Ya, sebutkan nak. Contoh dari matsilah qasiroh adalah innahu kana. Lalu contoh dari matsilah tawilah adalah malahu akhladah. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, setelah mencari contoh tersebut, berarti Ananda semua sudah paham mengenai matsilah ini ya? Sudah kan, nak? Dengar suara ibu, nak? Dengar, Bu. Jadi, dapat ibu simpulkan bahwa mat sila ini adalah mat yang dibaca tersambung. Dan mat sila ini bacaan yang terjadi karena adanya hadomir yang tidak didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, tidak diikuti sukun, dan tidak diikuti hamzah. Dan mat silah ini ada dua. Yang pertama mat silah kasirah, dan yang kedua adalah mat silah tawilah. Sampai sini paham kan Ananda semua? Paham, Bu. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas mengenai mat-mat yang lainnya ya. Coba Ananda semua nanti di rumah dibaca-baca terlebih dahulu apa-apa saja mat ini ya. Ya, Bu. Untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang tersalurkan pada hari ini dapat bermanfaat ya. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam, Ibu. apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah baik semua. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Hati-hati situ ya. Hadir, Bu. Nah, ya, udah masuk semua ya. Udah Bu. bisa dimulai belajarnya. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Ada yang tahu nggak kita hari ini akan membahas tentang apa? Enggak, Bu. Nggak tahu, Bu.
pembahasan kita hari ini yaitu menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan dan menjauhi kikir. Ada yang tahu nggak apa pengertian dari sifat dermawan dan sifat kikir? Saya, Bu. Ya, apa? Sifat dermawan itu, Bu, baik hati, Bu, pemurah. Kalau kikir itu, Bu, pelit. Ya, benar. Tapi kurang lengkap ya. Jadi, sifat dermawan itu, menurut Kamus Bahasa Indonesia, dermawan itu diartikan sebagai pemurah hati yang suka bersedekah dan beramal. Sedangkan menurut istilah, dermawan diartikan memberikan sebagian harta yang dimilikinya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan dengan senang hati, tidak ada paksaan dan ikhlas. Sedangkan sifat kikir dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil. Dan menurut istilah berarti sifat seseorang yang amat tercela dan hina, tidak mau mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, baik dalam ketentuan agama seperti zakat, nafkah keluarga, atau menurut ketentuan kemanusiaan seperti sedekah, infak, dan hadiah. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya At-Tibu Ar-Ruhi mendefinisikan kikir sebagai sifat enggan menunaikan kewajiban baik harta ataupun jasa. Nah, ada yang tahu nggak apa saja manfaat dari mengembangkan sifat dermawan dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, apa Junaidi? Kalau kita itu mempunyai sikap dermawan atau murah hati, maka manfaatnya bagi kita adalah kita disukai orang lain. Kemudian dengan kita dermawan, mana tahu nanti kita juga membutuhkan orang lain. Kemudian dapat meringankan beban orang lain, bapaknya. Kira-kira itu, Bu. Ya, betul sekali. Anak-anak ada yang tahu nggak di dalam Quran surah Al-Lail ada 3 kehendak yang dikehendaki oleh Allah, apa aja itu? Enggak, Bu. Lupa, Bu. Lupa? Nah, Iya, Bu. jadi ada 3 hal yang dikehendaki oleh Allah di dalam Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Yang pertama itu penciptaan siang dan malam, itu adalah kehendak dari Allah. Yang kedua itu penciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga adanya usaha yang berbeda-beda. Nah, dari ketiga itu kenapa seseorang itu masih susah memberikan sedekah kepada orang lain? Kenapa seseorang itu masih susah gitu memberikan infaknya kepada orang lain? Nah, dari ketiga kehendak Allah itu, kalau masih susah atau masih sulit untuk memberi bersedekah, mungkin itu bisa menjadi penyebab dari hidup kita yang susah atau merasa sulit atau semraut. Ada yang tahu nggak anak-anak apa penyebab dari munculnya sifat kikir itu? Enggak, Saya, Bu. Bu. Ya, apa Junaidi? Yang pertama, hubbud dunia, cinta dunia, Bu. Ya, Yang kedua, tidak takut kepada Allah. ya betul. Yang ketiga, takut rugi. Yang keempat, cinta harta, Bu. Itu aja, Ya, Bu. benar semua. Ya, benar semua jawabannya. Jadi, kesimpulannya ada beberapa penyebab
tertentu dari kepikiran. Seperti yang dibilang Junaidi, takut miskin gitu. Mengenai lalu sikap berlebihan atau kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan keluarganya. Orang yang demikian lebih suka menabung seluruh uangnya untuk masa depan anak-anak atau keluarganya daripada menginfakkan sebagian dari di jalan Allah. Mereka berkeyakinan harta akan dapat melindungi masa depan anak-anaknya. Padahal Al-Quran telah memberi petunjuk bahwa kekayaan dan anak-anak hanyalah semata-mata milik Allah. Sudah pada mengerti pembahasan kita hari ini? Sudah, Bu. Kamu. Nah, sampai di sini aja pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silakan mencari apa saja akibat dari sifat bakhil tersebut dan apa saja yang didapatkan dari sifat dermawan. Masing-masing 5 ya. Ya, Bu. Berapa, Bu? 5. Oh, ya, Bu. Ya. Dikumpul pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Bu. Ini saja dari Ibu. Semoga pembelajaran kita kali ini akan membawa berkah di masa depan dan tambahan ilmu untuk anak-anak semua. Amin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu masing-masing di tempat masing-masing pula dikarenakan daring. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan. Yang pertama itu adalah absen ya, yaitu Bapak akan memanggil kalian dan Bapak harap untuk dapat menjawabnya. Yang pertama Junaidi. Hadir, Pak. Junaidi hadir. Arsyad Hadir, Pak. Suryansa. Hadir. Ada sana Nur Habibati ada hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulainya, setelah Bapak mengabsen, terlebih dahulu ada baiknya anak-anak untuk dapat mengkondisikan lingkungan sekitarnya agar pembelajaran yang anak-anak akan ikuti dapat berjalan dengan senyaman mungkin. Untuk itu, anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan materi kita untuk hari ini, yaitu tentang Surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Anak-anak sekalian tentunya sudah tahu kan surah Al-Balad? Sudah, Pak. Yaitu surah dalam Al-Quran. Surah Al-Quran terdapat dalam juz berapa, nak? Ada yang bisa jawab? Juz 30, Pak. Juz 30, betul sekali. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Balad yang hanya ayat 1 sampai 10 ya. Adapun judul besar kita untuk hari ini adalah isi kandungan surah Al-Balad tentang optimis dan sabar. Sebelumnya Bapak menanya dulu lah, anak-anak sekalian perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tentunya apa itu optimis, apa itu sabar, ya kan? Untuk itu, kalau kita lihat dari pengertian optimis adalah pandangan hidup yang selalu meyakini akan adanya suatu kebaikan untuk di masa hadapan. Adapun sabar yaitu adalah ketabahan hati dan menerima segala keadaan. Baik keadaan tersebut adalah yang tidak menyenangkan, yang mengenai diri sendiri maupun mengenai orang-orang sekitar. Untuk itu terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan materi tentang surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini yaitu surah yang ke-90
mengenai peringatan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian dapat melihat PowerPoint yang Bapak sediakan? Dapat ya? Dapat, Pak. Nah, untuk itu yang pertama adalah surah Al-Balad ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan bersumpah dengan kota ini. Kota ini maksud adalah kota, kira-kira kota apa, nak? Pertama, Mekah, Pak. Mekah. nah, Mekah. Jelaskan di sana ada terdapat dalam kurung Makkah. Jadi mengapa? Karena untuk mengingatkan bagaimana keagungan dan kedudukan kota Mekah, yaitu salah satu kota yang suci dalam ajaran umat Islam, yang di sana terdapat Ka'bah, dan di sana dilakukan pula ihram, yaitu di sana dilakukan tempat berhaji satu-satunya di dunia, Makkah. Dan juga orang melakukan ibadah haji sampai kepada Madinah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kamu Muhammad bertempat di kota Makkah ini. Maksudnya apa? Nabi Muhammad boleh tinggal di kota tersebut tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Dan demi bapak dan anaknya, mencakup orang tua dan anaknya. Selanjutnya, sesungguhnya kami telah mencipta manusia pada susah payah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Al-Maudud, yang menyatakan riwayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu akan mengalami susah, menanggung susah terhadap perkara dunianya dan terhadap perkara akhiratnya. Sehingga dengan kesusahan tersebut apa yang terjadi? Ada manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga terjerobak kepada kehidupan dunia yang fana. Akibatnya melupakan kehidupan akhiratnya. Jadi hal tersebut sudah digambarkan dalam surah Al-Balad juga. Yang selanjutnya ini ada dalam terjemahan surah Al-Balad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak seorang pun yang berkuasa atasnya? Jadi dari dahulu ada manusia yang menyangka bahwa tidak akan ada yang bisa menjadikan dirinya teratur. Sehingga di sini dijelaskan bahwa Ibnu Adam ini semua manusia kebanyakan itu mengira Allah tidak menanyai hartanya dari mana, memperolehnya kemana, ia membelajarkannya. Nah, ini hal-hal yang dari dahulu telah ada dan masih berkembang untuk saat ini. Jadi Bapak akan menyampaikan hal-hal sekilas saja dan nanti akan lebih dikaji oleh anak-anak sekalian dalam forum diskusi. Mungkin karena anggotanya sangat terbatas, Bapak akan kasih ada untuk satu kelompok nanti coba satu orang dan satu lagi ada 2 orang ya. Berikutnya, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi manusia itu kebanyakan mengatakan bahwa diri telah membelanjakan harta yang banyak jumlahnya. Selanjutnya, anak-anak mungkin melihat, apakah ia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Jadi sini Al-Mujahid menyatakan bahwa apakah ia mengira bahwa Allah tidak melihatnya? Dia katakan orang pun yang melihat di sini ada satu makhluk pun, ada satu zat pun yang dapat melihatnya. Bahwa ini adalah suatu hal yang keliru. Selanjutnya yang ke-8, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Jadi Allah menganugerahkan mata untuk melihat, lidah yang dengan lidah tersebut kita dapat berbicara, berkomunikasi, dapat digunakan yang baik ketika menuturkan sebagaimana yang diperintahkan Allah, dan bisa pula mencelakakan apabila bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap manusia dikasih oleh Allah diberi satu di atas satu di bawah. Gunanya apa? Untuk berbicara dan makan seperti anggota, memperintah tampilan wajah dan mulutnya. Dan terakhir dalam ayat ke-10, Anas bin Malik, lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Jadi inilah surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 yang dimana tersebut. Untuk itu Bapak akan membuat kelompok pertama itu ada Junaidi, kelompok kedua ada Muhammad Asyad Suriansah dan Nur Habibati Fitriah. Untuk itu Bapak akan memberikan soal untuk kelompok-kelompok tersebut secara khusus.
Setiap kelompok akan menerima satu saja soal yang harus dipecahkan untuk mencari mengenai apa yang akan dibahas atau disampaikan atau ditanyakan oleh Bapak sendiri kepada anak-anak yang lain. Bagaimana anak lain? Apakah siap Siap, untuk Pak. menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut? Siap, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Untuk itu yang pertama itu untuk pertanyaan kelompok pertama, Junaidi. Di sana Bapak juga telah mengirimkan pertanyaannya supaya anak dapat menjawabnya. Yang pertama itu untuk kelompok 1. Dalam apa yang telah Bapak sampaikan tadi, coba tunjukkan dulu contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan isi kandungan surah Al-Balad. Bagaimana manusia tersebut tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dijelaskan apa sih contoh sikap yang dapat diambil dari sepintas dari kandungan surah Al-Balad 1-10. Adapun kelompok kedua, Arsyad Suriansah dan Rabu Fitriah, Bapak minta supaya anak-anak sekalian mengaitkan keterkaitan isi kandungan surah Al-Balad itu dengan fenomena sosial yang ada sekarang ini. Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk memberikan jawabannya atau berdiskusi terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 1 menit ataupun kurang dari 1 menit juga boleh. Silakan anak-anak sekalian. Sudah ada yang bisa menjawab? Nah, bagaimana pola pikirnya yang dapat dikembangkan dari kandungan itu? Yaitu tentang contoh perilaku yang dapat ditimbulkan dari kandungan surah Al-Balad 1-10 tersebut. Kalau sudah mampu untuk menjawab, silahkan untuk dijawab. Bagaimana? Oh, sudah, Pak. Ya, silakan. Contoh sikap yang dapat timbul dari pemahaman akan kandungan surah Al-Balad ayat 1-10 ini? Menurut pemahaman saya, Pak, di dalam surah Al-Balad terdapat 2 sikap Ya, yang silakan. harus kita jalani. Yang pertama adalah sabar dan juga optimis atau tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Sebagaimana didapat dalam surah Al-Balad tersebut, Allah menjelaskan bahwasannya mereka menciptakan manusia itu dengan bersusah payah. Maksudnya ialah bersusah payah ini adalah manusia itu nanti susah payah dalam segala urusan kehidupannya nanti, gitu, Pak. Baik, analisis yang sangat menarik dari apa yang saudara atau yang anak Bapak sampaikan, bahwa menyimpulkan sikap yang dapat diambil dari kandungan surah Al-Balad adalah sikap optimis dan bersabar. Mengapa? Karena dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat tersebut menjelaskan manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Dan sebagaimana pula dijelaskan maksud dari susah payah di sini, yaitu bukan Allah yang susah dalam menciptakan manusia, tapi manusia diciptakan ini mengalami kesusahan sehingga adanya perlu dalam kesusahan itu sikap yang menopang agar kesusahan tersebut dapat teratasi. Sebagaimana disampaikan anak kita tadi, Junaidi, yaitu sikap sabar dalam menghadapinya dan sikap optimis dalam menjalankannya. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh
anak Bapak Junaidi tadi. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah dapat menjawab pertanyaan yang Bapak berikan, yaitu mengkaitkan isi kandung surah Al-Balad 1 sampai 10 dengan fenomena kehidupan yang ada sekarang ini. Silakan apabila telah dapat untuk menjawab. Bagaimana? Silahkan. Yang saya bagaimana yang disampaikan oleh saudara Junaidi, bahwasanya dalam surah Al-Balad mengandung 2 sikap. Yang pertama sikap optimis, yang kedua sikap sabar. Jika dikaitkan dengan fenomena atau peristiwa sekarang, maka segala peristiwa yang menimpa kepada manusia itu haruslah ia tangguhkan dengan sikap bersabar. Contohnya ada kemalangan, kebakaran, dan sebagainya. Demikian, Pak. Terima kasih kepada kelompok 2 yang analisis yang sangat menarik dan pola pikir yang baru ditimbulkan dalam memahami akan konteks yang disampaikan oleh surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Jadi untuk itu Bapak ingin menyatakan suatu hal untuk penguatan dari materi kita untuk hari ini, yaitu pertama bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 bahwa manusia itu memiliki keragaman yang ianya memiliki kecenderungan, ada yang baik dan ada yang buruk, sehingga dalam ayat ini banyak dilihat tentang bagaimana manusia tersebut. Ada yang menyangka bahwa dia tidak akan diawasi oleh Allah, ada menyangka bahwa ia telah menghabiskan banyak harta dan sebagainya, yang memiliki banyak sifat buruk. Oleh karena itu dan dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan bahwa ia dalam susah payah, sebagaimana dijelaskan oleh oleh anak kita Junaidi tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan atau firman-Nya yang mengatakan bahwa manusia berada dalam susah payah karena manusia tersebut harus dapat menopang kehidupan yang sesuai dengan dunia dan akhirat, sehingga tidak terjerembab kepada keduniaan saja yang menyebabkannya sesat dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka dalam menjalaninya dalam menjalaninya manusia tersebut haruslah bersikap sabar, karena kesabaran menghadapi dunia tersebut akan dapat mengantarkan kebahagiaan pula di akhirat. Begitu juga dengan sikap optimis, bahwa dengan keoptimisan akan ada suatu kebahagiaan setelah adanya penderitaan yang dihadapi di dunia. Maka itulah yang namanya kesabaran yang harus dipupuk oleh setiap kita, yang harus ada sikap optimis dalam menghadapi. Jadi sikap optimis dan sabar tidak dapat dipisahkan. Yang selanjutnya, sebagaimana saudara Arsyad tadi menyatakan, atau anak kita Arsyad, bahwa kalau dihubungkan kembali kepada apa yang sudah disampaikan Junaidi, maka kesusahan-kesusahan tersebut haruslah berikan suatu sikap yang lebih baik, yaitu sikap sabar dan optimis. Jadi intinya bahwa kalau kita melihat dari surah Al-Balad ayat 1-10, di sana dijelaskan adanya sekarang ini kehidupan sosial di masyarakat berkembang, sehingga kehidupan masyarakat berkembang ini mendorong gaya hidup yang berbeda pula, yaitu lebih mengutamakan hedonisme, yaitu bisa dikatakan berpoya-poya atau lebih mengutamakan kemewahan. Sehingga kalau dihubungkan kepada ayat-ayat tersebut, diantaranya apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali dia seorang pun yang berkuasa atasnya? Mengapa? Apa hubungannya? Yaitu hubungannya adalah ketika manusia itu berpoya-poya, ketika manusia itu lupa akan Tuhannya, akibatnya tidak lain adalah satu, yaitu manusia tersebut akan menjadi manusia yang zalim kepada yang lainnya, karena akan kepentingan pribadinya. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Ya, oke. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih. Yaitu pembelajaran mengenai isi kandungan surah Al-Baqarah.
Untuk itu, anak-anak sekalian, Bapak padakan sampai di sini. Jangan lupa untuk belajar selalu di rumah. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bagaimana kabarnya? Sehat kan? sehat Bu. Alhamdulillah, sehat Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doanya dulu ya. Iya Bu. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Junaidi, hadir. Hadir Bu. Alwi. Alwi hadir. Hadir Bu. Muhammad Arsyad. Hadir Bu. Hadir. Nur Habibati Fitria. Hadir Hadir dia Bu. Bu. Aulia Rahmawati. Dia nggak masuk hari ini Bu, sakit. Sakit dia ya. Baiklah. Hari ini kita akan membahas materi tentang fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Nah, di sini materi pertama itu tentang mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mukhafaf harfi, dan mad lazim mukhafaf harfi. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang mad lazim mukhafaf kilmi. Anak-anak udah pernah dengar belum apa itu mad lazim mukhafaf kilmi? Si Alwi Bu, udah pernah Bu, si Alwi. Tahu Alwi? Ya Bu. Apa itu mad lazim mukhafaf kilmi? Mad lazim mukhafaf kalmi. Contohnya bagaimana Bu? Al-ana itu Bu. Iya. Nah, apabila ada mad badal bertemu dengan huruf yang mati di depannya, maka dia dijadikan mad lazim mukhafaf kalmi, panjangnya wajib dan harkat. Iya, bagus. Nah, pengertian dari mad lazim mukhafaf kilmi itu adalah mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Nah, contohnya itu al-ana wa qad ansab. Nah, yang kedua itu tentang mad lazim mutsaqal kilmi. Nah, pengertian dari mad lazim mutsaqal kilmi itu huruf mad bertemu tasydid dalam satu kalimat atau satu ucapan. Nah, contohnya itu wa idza jaa mah. Nah, di situ ada yang bertemu dengan tasydid. Maka di situ hukumnya mad lazim mutsaqal kilmi. Nah, paham anak-anak? Paham Bu. Paham Bu. Paham. Nanti Ibu tes satu-satu ya. Jadi nanti kalau Ibu tes harus tahu. Oke Bu. Nah, kemudian yang ketiga itu mad lazim mutsaqal harfi. Nah, mad lazim mutsaqal harfi ini yaitu huruf mad bertemu sukun yang dibaca dengan idgham huruf. Idgham dalam huruf. Nah, contohnya itu adalah alif lam mim. Nah, itu dibaca sepanjangnya itu 3 alif atau 6 harakat. Ingatkan contohnya, nanti Ibu suruh kalian cari di Al-Quran yang contoh seperti itu. Nanti Ibu tes satu-satu harus tahu ya. Ya Bu. Kemudian yang terakhir itu tentang mad lazim mukhafaf harfi. Nah, mad lazim mukhafaf harfi itu adalah huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Nah, contohnya itu to, sin, ya, sin, dan kof. Nah, itu contohnya dibaca 3 alif atau 6 harakat. Nah, paham kan anak-anak contoh-contohnya atau apa itu pengertian dari mad lazim
mukhafaf harfi, mad lazim musaqal harfi, mad lazim musaqal hilmi, mad lazim mukhafaf hilmi. Paham kan? Paham Bu, sedikit Bu. Nah, baiklah. Coba di sini Bu kasih tugas buat kalian. Coba dibuka Al-Qur'annya, dicari contohnya dari mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim musaqal kilmi. Coba dicari contohnya satu-satu di dalam Al-Qur'an. Masing-masing ya, tugas individu ini. Coba dicari di dalam Al-Qur'annya, nanti Ibu tanya satu-satu. Bu. Ada yang udah dapat anak-anak? Arsyad Bu, Arsyad. Coba yang udah dapat. Ya Alwi, coba. Contoh mad lazim mukhafaf kalimi itu al-ana. Jadi an itu dipanjangkan 6 harakat Bu. Ya. Berikutnya contoh mad lazim musaqal harfi, mad lazim Bu, mad lazim Musaqal kilmi. mad lazim musaqal kilmi. Contohnya walau dhalin atau fa idza ja'atis sakhah. Ya, betul. Yang lainnya Bu, hanya 2 atau 3 tadi? Coba 2 aja, yang lainnya coba Junudi. Saya Bu. Ya, coba contoh dari mad lazim musaqal harfi. Alif lam mim tadi Bu ya? Ya, benar. Alif lam ra Bu ya? Ya, kemudian contoh dari mad lazim mukhafaf harfi. Oh, itu Bu kurang tahu Bu. Arsyad Bu tahu Bu, Arsyad Bu kemarin dia tahu Bu, dia ngajar aku Bu. Oh. Contoh dari mad lazim mukhafaf harfi. Arsyad. Arsyad. Yuk. Contoh dari mad lazim mukhafaf harfi tahu? Mad lazim mukhafaf harfi hurufnya ada 5. Ayun tahuro. Jadi contohnya toha, yasin, dan sebagainya Bu. Dibaca berapa harkat? Dibaca 2 harakat Bu. Salah, dibaca 3 alif atau 6 harkat ya nak. Oh iya, makasih Bu. Ya. Biba? Habibah susah jaringan dia Bu. Oh iya. Ya Aulia, Aulia sakit ya. Ya Bu. Baiklah, semua anak-anak udah paham ya. Mungkin pelajaran kita sampai sini saja ya. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita membahas tentang hukum nun mati atau tanwin ya. Jadi besok sebelum kita masuk pelajaran, Ibu tanya dulu kalian sudah membaca buku materi tentang nun mati atau tanwin itu atau belum ya? Ya Bu. Ya. Jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mungkin hanya sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.